Masa remaja merupakan masa yang sangat penting di mana terjadi perubahan dari masa kanak-kanak ke masa dewasa. Nah, pada masa ini juga ada permasalahan yang muncul nih, salah satunya permasalahan dalam kesehatan reproduksi. Nah, salah satu masalah dalam kesehatan reproduksi yang paling sering menyerang remaja wanita yaitu keputihan. Menurut dari WHO, sekitar 75% perempuan di dunia mengalami keputihan dan 45%-nya mengalami keputihan secara berulang. Di Indonesia sendiri, menurut data dari Survei Kesehatan Reproduksi Remaja Indonesia atau SKRRI yang menunjukkan bahwa wanita yang berusia 15 sampai dengan 24 tahun itu rentan mengalami keputihan. Nah, data statistik di Provinsi Jawa Barat juga menunjukkan bahwa sebesar 27,6% penduduk Jawa Barat yang mengalami keputihan itu merupakan remaja dan juga wanita yang berusia 10 sampai dengan 24 tahun. Nah, karena banyaknya kasus keputihan ini sehingga perlu mendapatkan perhatian khusus. Oleh karena itu, pemahaman masyarakat khusus remaja mengenai risiko, tindakan, pencegahan dan juga pengelolaan keputihan pada remaja ini menjadi sangat penting untuk mengurangi insidensi penyakit ini. Rumusan masalah dari latar belakang tersebut adalah: pertama, apakah siswa usia remaja sudah memiliki kewaspadaan terhadap vaginitis? Kedua, apakah siswa usia remaja di sekolahnya diberitahukan terkait vaginitis? Ketiga, dan bagaimana cara meningkatkan pemahaman dan menanamkan kewaspadaan kepada siswa usia remaja terkait vaginitis? Tujuan dari adanya festival gagasan ini adalah: pertama, untuk meningkatkan pengetahuan dan kewaspadaan mengenai vaginitis pada siswa atau siswi SMPN 3 Cileunyi, dan yang kedua, adanya penyaluran informasi dan ilmu terkait kesehatan alat reproduksi wanita dari anggota PMR SMPN 3 Cileunyi kepada siswa-siswi lainnya. Definisi dari vaginitis adalah infeksi dari vagina yang bisa disebabkan oleh jamur, bakteri, dan juga parasit. Klasifikasi dari vaginitis dikelompokkan sesuai dengan penyebabnya. Yang pertama itu penyebabnya adalah infeksi jamur, kemudian infeksi bakteri, dan juga infeksi dari parasit. Vaginitis dipengaruhi oleh sejumlah etiologi dan faktor resiko yang beragam. Infeksi jamur atau vaginal candidiasis yang disebabkan oleh Candida albicans merupakan salah satu etiologi dari vaginitis ini. Infeksi jamur ini terkait dengan kondisi predisposisi seperti diabetes, kehamilan, dan penggunaan antibiotik. Lalu etiologi yang kedua yaitu bakterial vaginosis. Bakterial vaginosis atau ketidakseimbangan bakteri di vagina ini terkait dengan aktivitas seksual intens, merokok, dan perilaku douche yang berlebihan. Kemudian etiologi yang selanjutnya yaitu trichomoniasis yang disebabkan oleh parasit Trichomonas vaginalis. Infeksi ini memiliki hubungan erat antara aktivitas seksual tinggi dan peningkatan risiko dari infeksinya. Pemahaman faktor risiko ini penting untuk mencegah dan melakukan manajemen yang efektif terhadap vaginitis. Patofisiologi dari vaginitis adalah terdapat beberapa bakteri yang dianggap normal di vagina yang menjaga flora vagina yaitu Lactobacillus, dan juga ada beberapa faktor yang mengubah flora dari vagina yaitu usia, kebersihan vagina, aktivitas gangguan pH, dan juga sistem imun yang menurun. Gangguan pH pada vagina dapat merubah flora vagina yang menyebabkan pertumbuhan bakteri patogen yang meningkat. Perubahan pH tersebut vagina ini dapat disebabkan oleh karena penggunaan sabun yang berlebih, penggunaan antibiotik, infeksi menular seksual, dan juga hubungan seks. Jadi, terdapat tanda dan gejala umum dari vaginitis, yaitu keputihan yang berbau tidak sedap, lalu juga adanya demam dan juga adanya nyeri pada panggul, lalu adanya gatal di area vagina atau di sekitarnya, dan juga terdapat kemerahan atau kehitaman dan nyeri di sekitar vagina. Terus juga yang terakhir adalah adanya flek dan perdarahan dari vagina. Oke, jadi pada tanggal 28 November 2023, kami melakukan survei ke beberapa SMP yang bertempat di Cileunyi Atas. Nah, pada survei ini tuh kami memiliki tujuan untuk mengetahui hal-hal berikut. Yang pertama, ketersediaannya proyektor dan aula. Yang kedua, kesesuaian jadwal. Yang ketiga, apakah pernah ada edukasi tentang kesehatan alat reproduksi sebelumnya. Yang keempat, perizinan untuk penempelan poster serta survei minimal 5 siswa. Dan berikut merupakan tabel hasil survei di sekolah sekitar Cileunyi. Selanjutnya, pelaksanaan penyuluhan. Acara kami mempunyai nama Terapkan Kebersihan Alat Reproduksi Sebelum Terlambat atau juga disebut TETOT. Acara kami dilaksanakan pada tanggal Rabu 29 November tahun 2023 di SMPN 3 Cileunyi. Selanjutnya, kendala dan limitasi. Yang pertama, waktu pelaksanaan yang berdekatan dengan jadwal ujian membuat kami kesulitan untuk bekerja sama dengan sekolah menengah pertama. Lalu, SMPN 3 Cileunyi tidak memiliki aula, sehingga kegiatan festival gagasan harus dilakukan di ruangan laboratorium yang kecil. Hal tersebut membuat beberapa siswi PMR harus mengikuti materi dari luar ruangan. Selanjutnya, pengerjaan pretest dan posttest yang dilakukan pada gadget panitia,
sehingga membuat pengerjaan yang tidak efisien. Sasaran kami adalah siswa-siswi SMP yang terlibat dalam kepengurusan OSIS dan PMR agar kegiatan festival gagasan ini memiliki efek jangka panjang maupun jangka pendek. Metode yang dilakukan yaitu pertama, pemaparan materi tentang vaginitis dan kebersihan alat kelamin oleh panitia secara langsung. Materi yang diberikan telah sesuai dengan kebutuhan dan pemahaman siswa-siswi SMP melalui hasil survei pertanyaan. Lalu yang kedua adalah penempelan poster edukasi tentang vaginitis dan kebersihan alat kelamin di toilet siswa. Dan yang ketiga adalah pengisian pretest dan post-test untuk mengevaluasi peningkatan pengetahuan siswa dan siswi. Dan yang terakhir adalah diskusi tentang pengadaan program terkait kebersihan alat kelamin di SMP Negeri 3 Cileunyi bersama anggota dan pengurus OSIS dan PMR. Berdasarkan pretest dan post-test yang telah kami lakukan, terdapat variasi nilai yang signifikan di antara siswa-siswa. Nilai pretest berkisar antara 10 hingga 90, sementara nilai post-test berkisar antara 30 hingga 100. Dari hasil analisis, 29 siswa menunjukkan peningkatan hasil dari pretest ke post-test, mencerminkan respons positif terhadap pemaparan materi yang diberikan. Sebanyak 4 siswa menunjukkan hasil yang tetap atau tidak mengalami perubahan antara pretest dan post-test. Sementara itu, 1 siswa mengalami penurunan hasil, menandakan adanya tantangan atau perubahan yang perlu diperhatikan dalam pendekatan pemaparan materi. Adapun 7 siswa tidak memiliki nilai post-test, kemungkinan disebabkan oleh ketidakhadiran atau faktor lain. Meskipun demikian, lebih dari 50% siswa menunjukkan peningkatan, mencerminkan pencapaian indikator keberhasilan yang telah ditetapkan. Untuk timeline sendiri, kami memulai brainstorming dan juga survei ke sekolah-sekolah di sekitar Jatinangor dan juga Cileunyi mulai dari tanggal 20 hingga 27 November 2023. Kendala dari survei kami ini adalah waktu pelaksanaan Fesgas kami dan juga jadwal ujian akhir semester sekolah incaran kami berdekatan sehingga membuat kami kesulitan untuk menentukan target sekolah yang akan kami tuju. Selanjutnya kami melakukan survei ke SMPN 3 Cileunyi pada tanggal 27 November dan alhamdulillah terjadi kesepakatan. Untuk persiapan Fesgas kami ini sendiri sudah kami mulai sejak tanggal 20 November dan sudah selesai sebelum hari H pelaksanaan yaitu tanggal 29 November 2023. Selanjutnya kami lanjutkan dengan pengolahan data mulai sejak tanggal 29 November sampai 30 November 2023. Acara ini tentunya kita ada ketua pelaksananya ya, karena tanpa ketua pelaksana acara ini nggak akan berjalan. Mungkin ketua pelaksananya boleh langsung aja kita sambutan. Nah, jadi sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dulu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, salam sejahtera bagi kita semua. Salam swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Jadi di sini kita mau sharing-sharing materi tentang vaginitis. Mungkin kalau teman-teman ada dua bagian ya, vagina dan vagina. Vagina itu seperti yang mungkin teman-teman tahu adalah bakteri Gardnerella vaginalis. Nah, contoh bakteri yang lain itu ada bakteri Neisseria gonorrhea yang mungkin teman-teman udah tahu sama si vagina. Makanya ketidakseimbangan flora atau ketidakseimbangan Ada tanda dan gejala yang bisa teman-teman perhatiin di diri teman-teman sendiri atau bisa teman-teman sampaikan nanti ke teman-teman kalian. Nah, buat karena kondisi-kondisi lain yang teman-teman nggak mau kena. Jadi kayak cukup dengan memakai air bersih sama mungkin sabun antibakteri itu tuh udah cukup banget. Kita penyisian dulu nih, yang bisa jawab di ronde pertama ini bakal masuk ke ronde 1, 2, 3 boleh. Ini yang mendekati ya. Ya, kira-kira ya. 3. Itu udah yang pertama. Iya dulu ya. Oke, 3 ya, 1, 2, 3. Oke, yang jawabannya paling mendekati yang dapat poin. Kamu berapa? Kira-kira dari kanan atau kiri? 1, 2, 3. Nanti kita ada tempel poster ke toilet-toilet kalian. Jadi kalau misalnya kalian mungkin abis urinasi gini kan, jadi kayak sekali misalkan cewek-cewek nih grobolan ya kalau ke toilet, kalian bisa baca posternya. Iya. Tuh.